malam nih. Kembali lagi di acara kita di Tonight Malam ya. Tonight Malam. Balik lagi sama kita dari Tonight Malam di sini. Sudah lama tidak bertemu dengan Mas Jidun ya. Wah, gimana nih umur Mas mulai Ahmad? tua tapi makin ganteng dia orang kan. Betul. Balik lagi di sini guys, sama kita ada Mas Ahmad di sini dan saya sendiri Mas Jidan. Di sini kita mau ngobrolin tentang apa tadi? Tema kita malam itu apa sih Mas Jidun? Pendidikan multikultural. Nah, apa tuh Mas Ahmad pendidikan mungkin sepemahaman saya, Iya. saya pernah dengar kalau pendidikan multikultural itu sebuah landasan filosofis, ideologis, dan etis yang mengumpulkan sekumpulan masyarakat Indonesia untuk melestarikan kebudayaan, agama yang ada di Indonesia. Nah, gunanya itu untuk menciptakan keharmonisan antara masyarakat Indonesia yang benar-benar keragamannya itu banyak banget dari agama, suku, dan juga bahasa. Seperti itu. Jadi simpelnya tuh guys, ini apa? Ini tuh proses pembelajaran cara kita untuk apa? Menghargai perbedaan budaya gitu. Nah, kebetulan nih Mas Jidan, Apa tuh ada? malam ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Bintang tamu spesial. Ada 3 orang. Tiga orang. Tiga orang ini pemahamannya lebih dari kita tentang materi kali ini. Mungkin langsung kita bisa Langsung panggil kita ya. panggil aja ya. Oke. Bintang tamu, masuk. Masuk. Tidur, saya tidur. Mas Ahmad, Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Ahmad. Mas Sehat Mas Ahmad? Sehat, alhamdulillah. Nah, kita udah kedatangan minta tamu kita nih. Mungkin kita perkenalan dulu ya. Dari Mas nih. Silakan Oke, perkenalan dulu. perkenalkan Mas Jidun, Mas Ahmad, perkenalkan nama saya Nasya Rega dari Bandung ya. Saya si Rio Muhammad Fauzan dari Rio. Sukabumi. Oke. Wah, dari Sukabumi nih jauh-jauh nih. Iya. Spesial macam Spesial. ya. Spesial. Ini Mas Syam dari Terakhir, mana, Mas Syam? Ya, saya dari perkenalkan nama saya Sam. Saya dari Bandung tapi daerah timur. Wah, daerah Bandung. Nah, kita di sini santai aja ya ngobrolnya. Chill aja. Kita juga udah siapin nih makanan kalau kalian Ambil dimakan, lapar, Mas. haus, kalian bisa langsung ambil ya. Aman. Nih. Nah, pertama mungkin kita mau lontarin pertanyaan-pertanyaan dulu nih. Coba Mas Jidun. Langsung aja nih langsung. Kita mulai dulu dari yang mana? Di Bandung Timur dulu nih. Bandung Timur dulu dong. Di Bandung Timur ada apa tuh? Contohnya tuh kalau di sana. Di sana tuh kalau misalkan di weekend nih Mas Dido dan Mas Apa? Ahmad, Gimana tuh? kebanyakan biasanya di antara Sabtu sama Minggu biasanya ya. Satu ada kesenian benjang. Wah, benjang tuh kayak gimana tuh? Jadi benjang tuh biasanya berisikan kayak orang-orang sekumpulan dari bahkan dari orang yang luar batin dari ujung berumpun suka datang Mas Dido. Itu kegiatan benjang tuh kayak gimana tuh? Boleh dijelasin ya kan ini banyak apa? Banyak orang yang belum tahu nih tentang benjang nih. Ya pasti. Coba detailnya tuh kayak gimana sih gitu. Jadi Ya, kayak gimana? suatu kesenian, Heeh. kesenian itu kayak ada orang grup lah intinya, Iya. gitu kan. Nah di situ kayak ada keseniannya kayak ada yang lagi apa debus, Wah. tahu kan? Iya, iya, Kayak debus, gimana? debus, Tahu kan? debus. Sama. Oh, sudah ya. Nah terus isinya juga kayak orang-orang, terus ada kayak berkostum, ada kayak yang lagi pakai kuda. Wah, asik itu tuh. Ada juga yang kalau misalkan yang di apa ya, kalau bahasa Sunda dipanggul gitu kan, Oh, ada iya. yang pakai Oh, kayak dipanggul. bentuk Raja Wali, kayak gitu. Nah, aku tuh pernah denger nih, kalau kegiatan itu bener ada sudut dari positifnya sama negatifnya. Nah, kalau misalkan negatif dari kegiatan itu apa sih, Kang? Kalau negatifnya mungkin sedikit ya. Ya. Kayak banyak orang yang nganggap kalau ada yang bilang kesurupan, itu mah bohongan atau gimana. Tapi kan kita nggak tahu ya kalau dari Pancasila dalam sila pertama itu kan banyak yang mengatakan kayak itu kepercayaan masing-masing. Gitu. Ada yang bilang benar-benar kesurupan, ada yang bilang kayak cuma bohongan. Gitu. Padahal kan di situ kayak kita tuh berpandangan jangan negatif aja gitu kan. Itu menurut kayak kepercayaan masing-masing aja Iya, gitu. Kita tuh Pada nggak bisa intinya lihat kita dari sisi saling negatif menghargai doang. aja Saya ya. baik aja kita kan menikmati kesenian yang ada gitu kan, apalagi kita harus menumbuhkan yang sekarang tuh makin redup gitu kan. Betul. Generasi Gen Z itu kayak apaan sih yang kayak gitu. Jarang mereka tuh individualis banget kan. Pakai terus kan Iya. mereka tuh jadi kayak mempersatukan dari masyarakat tuh kayak jangan mandang umur hanya muda, tapi kan itu pengisi dalam seninya itu ada orang tua,
galangan muda, apalagi anak-anak yang Iya, paling iya. sering tuh. Dari mulai ibu-ibu pun ikut apa ya, Semuanya jadi ikut ikutan joget ya. juga. Jadi walaupun jaraknya jauh gitu, hampir ya 2 kiloan atau 1 kilo sampai 2 kilo, tapi mereka ikutin dari titik start sampai ke finish tuh ikutin gitu, Mas Didun, Mas Jadi Ahmad. menarik dari situ, bukan negatifnya doang kan, positifnya tuh kita bisa bareng-bareng Betul, gitu ya. bisa Bersamaannya. bersamaan Itu gitu. penting gitu. Apalagi kan sila pertama gitu kan, persatuan. Persatuan. Dari bahkan ada yang kemarin tuh yang lagi viral, ada anak umuran SMP yang keturunan Belanda. Dia ikut kesenian, masuk ke kesenian benjang itu. Oh iya, dia Jadi bukan peran apa tuh kemarin? kemarin tuh kalau saya lihat gitu ya, dia tuh sebagai pemain alat musiknya. Jadi bahkan banyak orang kayak bilang, oh bukan orang Bandung doang, bukan Iya, orang Batim, iya. bahkan orang yang luar Bandung dan Batim juga melihat kesenian itu sangat asik. Iya. Mereka Jadi juga sebagai kita warga sendiri gitu ya, tetap harus lebih mendukung tentu ya. Bahkan orang dari luar Indonesia juga tertarik dengan hal itu ya. Jadi kayak jangan memandang sebelah mata gitu, bahwa itu tuh bilangnya kesenian aja untuk Betul. mempersatukan semuanya. Nah, sekarang lanjut ke siapa nih, Mas Ahmad? kita lanjut nih ke orang yang suka bumi nih. Wah, ini dia jauh nih, Jauh nih ya. Datang ke sini. Naik apa di sini? Nah, Saya kebetulan. Jadi mobil saya tuh mogok. Waduh. Effort banget ya, effort banget. Iya. Karena ipot kayak apa? Pengen diundang gitu, Ya, pengen tahu. iya, karena sudah diundang dan menghargai buat penonton-penonton sekalian ini. Luar Jadi biasa. saya di sini naik kereta loh. Wah, Gila. Kita kasih applause dulu. Luar biasa sekali. Keren Mas Yo. Jadi teman-teman itu kebetulan teman Ahmad waktu dulu. Iya. Iya, betul. Makanya Waktu main kleci ya. Iya. Jangan diingetin malu dia aku. Main karambol. Aduh. Di Sukabumi ada karambol. Ada dong. Oh, iya. Tapi kalau di Bandung kan BL. Apa itu biasa apa itu? Oh, nggak tahu ya? Saya kurang. Ya, udah. Oh, Lanjut kali ini. Terlalu asik. Kita lanjut ke topik ya. Iya, Oke. Kali ini ke topik. Gimana tadi? Nah, khususnya Sukabumi nih, itu punya topik yang benar-benar identik dengan Sukabumi nih. Wow, jauh banget nih. Di Sukabumi itu terkenal dengan mitos-mitosnya kan, khususnya nih di bagian pantainya. Katanya nih Kak, di pantai itu katanya tidak boleh memakai baju hijau. Nah, bener nggak sih keberadaan mitos ini tuh? Coba detailnya gimana sih Kak? Menarik sih pembahasannya itu. Jadi kalau misalkan kita lihat dari pembahasan ini, kita harus mikir nih. Jadi harus ada pertanyaan lagi. Jadi jangan langsung bilang percaya atau ngawur gitu dalam mitos yang pakai baju hijau ini. Karena secara ilmiah itu bisa dibuktikan. Karena kan dalam ceritanya sendiri bahwa secara turun menurun dari nenek moyang kita dari Sukabumi itu bahwa jangan pakai baju hijau kalau misalkan ke pantai laut selatan. Dan ternyata kalau misalkan diteliti lebih lanjut menurut oceanografi gitu, mereka meneliti bahwa oh ternyata laut pantai selatan itu air lautnya tuh kayak hijau gitu. Oh, Iya, jadi gitu. sama-sama gitu. Iya, Jadi makanya satu gitu warnanya ya. secara ilmiah bisa dibuktikan untuk kalau bahasanya itu kayak ya larangan gitu buat ke pantai ya. Oh, jadi kalau misalkan yang pakai baju hijau itu nggak kelihatan gitu ya? Karena Bisa kelihatan ya, kan? itu betul Sama-sama sekali. gitu, si warnanya tuh sama gitu. Iya. warnanya warna. Karena kalau misalkan amit-amit nih kejadian hal yang nggak diinginkan gitu ya, misalkan ke bawah arus, ke bawah ombak sampai ke Iya. tengah laut kan susah buat Iya, susah carinya gitu ya. Carinya di mana? Jadi dia nyaru gitu ya. Ya, Nyaru, benar nyaru. Jadi dengan pakai baju hijau ini sebagai bahaya aware lah dalam terhadap masyarakat di sekitar gitu. Karena kalau misalkan secara perintah langsung misalkan jangan pakai baju hijau atau jangan menggunakan baju hijau di sini nanti takut tenggelam, kan bisa ada yang tidak setuju atau tidak menuruti perintah tersebut. Tapi kalau misalkan dibaluti dengan mitos-mitos tertentu kan biasanya masyarakat percaya gitu ya. Iya. Jangan percaya, jangan pakai baju hijau nanti bakal Dibawa sama Nyoro Kidul. Pasti mereka tuh nurut gitu ya. Gitu ya biasanya orang Indonesia. Biasanya kalau misalkan masyarakat
kita kan secara Kalau dilebih-lebihkan malah dituruti gitu ya. secara kultural gitu biasanya. Sama-sama tuh, betul-sama. Betul sekali. Aduh, kacau. Nah, kalau Kang Rio ini sendiri ke pantai pernah nggak sih pakai baju hijau? Gimana nih kalau nggak pernah pengalamannya gimana nih? Harus komuninya nih. Iya. Pengalaman saya sendiri ternyata pernah saya pakai baju hijau ternyata tidak apa-apa. Baju partai bukan itu. Baju Pakai partai apa bukan. tuh? Enggak. Bukan dong. Jangan sebut partai di sini. Ya. Kita sih nggak berapa ya guys. Aduh, jangan ngapain. Dan ternyata memang bukan kalau misalkan kita percaya mitos kalau hal gitu ya tidak ada kalau cuman itu sebagai aware dari masyarakat tersebut kan sebagai bentuk dari pengamalan atau implementasi dari sila kedua kan kemanusiaan. Betul. Kita aware terhadap manusia. Wah, kalau misalkan kita pakai baju hijau dan ternyata air laut di pantai selatan itu ya sama dengan baju tersebut. Ya jadi kita tidak bisa melihat bagaimana kalau misalnya terjadi berbahaya gitu. Ya. Jadi sebagai aware lah terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar lah gitu. Kehati-hatian aja. Ya, sebagai kehati-hatian sebagai bentuk pengamalan implementasi dari sila kedua kemanusiaan. Berarti nenek moyang kita itu sudah mengamalkan Pancasila berarti ya? Iya. Secara Dan dari turun temurun ini Iya. masih. Aduh, luar biasa ya sebenarnya Indonesia ini ya. Banyak banget keunikan tentang pendidikan kultural yang ada di Indonesia ini. Betul sekali. Kebetulan nih, karena akangnya dari Sumedang, kita udah siapin nih cemil dari Sumedang. Kita coba deh, kita coba istirahat. Kita cemil dulu. Silakan dulu. Silakan aja. Wah, ini masih di situ ya. Kok masih lagi minum? Oh, enggak, nanti saya. Mana-mana lagi. Oh iya. Oh, gimana? Waduh, rajin banget. Masa apa ini sudah malam? Nama acaranya sudah tadi malam. Jadi puasa apa Mas? Oh iya. 24 Oh, puasa 24 jam gitu ya. Silakan, santai aja. Santai dah. Cobain dulu Boleh, dong. boleh. Cobain dulu dong, semuanya dong. Kalau ini di samanya Nyirarong Kidul nggak? Ini kan Iya, hijau nih. Hijau. Ini nggak akan dong, aman dong. Aman. Cel aja di Bandung. Coba nih. Aduh, bentar ya. Santai aja, Boleh, boleh. boleh. Aman aja. Santai aja Mas Ahmad. Tapi menarik sih Jadi pembahasan pengen nyobain. Pancasila Silakan. dalam pendidikan multikultural ini. Jadi makan guys. Kayak contohnya banyak sekali kan di Indonesia. Karena kita kan kaya berbudaya Iya. dengan kearifan lokal. Gitu. Banyak banget yang belum kita ketahui tentang Iya. Indonesia ya sebenarnya. Ternyata terdapat mitos yang dimana mitos tersebut bukan berarti secara harfiah atau secara maknawiyah itu mitos asli. Ya. Ternyata Ternyata ada terdapat manfaatnya juga ya. makna di balik Iya. larangan tersebut gitu. Don't judge book by the cover. That's true, man. Itu. Bisa aja ya. Keren sekali Mawar. Sekarang Nah. lanjut Mas Ahmad. Bentar, saya masih pengen lanjut nih sama Kang Rio dulu nih. Wah, Asik banget nih soalnya nih. Ya, kalau kita ini asik ya, Mas. Iya, betul banget. Oh, ini asik banget nih dia. Aduh. Teman masa kecil biasa teman masa kecil. Kamu makan kayaknya. Aduh. Nah, kalau saya mau nanya nih, ada nggak sih hubungan dari Pancasila dengan mitos pakai baju di lautan itu bertentangan nggak sih sama salah satu sila yang ada di Indonesia? Coba. Kalau misalkan dibilang bertentangan ya pasti bertentangan kan karena sila pertama kita itu kan Iya, betul. ketuhanan yang Maha Esa. Tapi karena ketuhanan yang Maha Esa itu berarti kita kan berbeda-beda agama ya. Iya. Tapi Tuhan kita ya berbeda berarti. Ya. Dan di masyarakat Sukabumi banyak sekali kultural atau agama yang berbeda. Tidak hanya menyembah ya agama kita seperti Islam. Betul sekali, Kita betul arifan sekali. agama. Cuman kalau misalkan dibilang ada keterkaitannya, jadi sih korelasi antara mitos ini sama sila ya ada kayak tadi kan sila kedua, kemudian bisa juga sila ketiga persatuan, kan aware terhadap masyarakat, terhadap lingkungan, jadi kita lebih tahu lah gitu. Karena memang kan definisi dari multikultural itu menghargai Ya. perbedaan dari keberagaman budaya ya. Orang ada yang percaya silakan, kalau tidak ya Kita jangan hargai, apa-apa gitu. jangan Ya. judge gitu lah. Ya, menghargai perbedaan itu. Kayak tadi aja itu yang saya tulis di benjang. Oh iya.
kan kalaupun berbeda gitu kayak kejadian di Belanda kan kita tidak merangkul, apalagi kan dia suka dengan seni. Betul. Kita tidak menutup orang lain untuk menyukai budaya kita juga ya. Betul. Apalagi kan kayak di kalangan ekonomi hidupnya kan kayak cuma ada seorang yang menciptakan kayak pengen hajat nih. Hajat tuh kayak dari sunat ataupun apa, kan orang lain datang bikin bahagia juga orang lain, berkumpul bukan dari satu daerah juga gitu. Oke, luar biasa nih pemateri kita. Coba nih yang terakhir nih, diam-diam aja nih akan ini ya. Aduh, biasa. Jadi cuma makan doang. Makan aja Mungkin dong kita undang cuma diem aja ya. Oh iya. Boleh deh. Coba Mas Jinun nih, tanya coba Mas Jinun. Coba di daerah Mas Rega ini ada apa sih yang menarik nih? Oke, jadi di Bandung Barat itu biasanya di desa-desa kecil itu ada arak-arakan ya. Arak-arakan itu biasanya ada di hari-hari spesial seperti hari-hari keagamaan, hari-hari nasional, atau hari-hari sosial, budaya, atau yang lainnya. Nah, arak-arakan kalau dilihat dari sudut pandang multikultural, arak-arakan sebenarnya jadi ruang publik, tempat perbedaan bisa tampil secara setara berbagai budaya. Adat dan identitas berjalan secara setara. Berbagai budaya, adat dan identitas. Kalau di spesifiknya di daerah apa sih, Kang? Aduh, Soalnya tadi bentar. dari timur nih. Timur ke barat ya. Kayak lagu aja nih. Timur ke barat. Ada ini kita nih. Sorry. Banyak pikiran nih ya. Masih banyak itu biasa. Lagi banyak pikiran juga. Kayaknya ada mengusahakan datang ke sini ya. Luar biasa. Bener juga, walaupun banyak pikiran tetap datang ke sini. Kayak sih ada masa-masa cinta. Ayo. Tapi kita podcast. Tetap balik lagi ke tema yang tadi. Oke. Gimana nih? Aduh, gimana ya? Kita bahas dari sisi Pancasila mungkin ya. Boleh. Mungkin dari sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Arak-arakan yang mengandung unsur keagamaan mengajarkan kita untuk saling menghormati keyakinan, bukan saling mengganggu atau merendahkan. Jadi kita tuh harus saling menghargai antar agama. Misalkan arak-arakan di keagamaan ataupun arak-arakan di budaya. Terus di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua peserta diperlakukan sama rata atau tanpa diskriminasi. Tidak ada budaya yang dianggap lebih penting dan tinggi dari yang lain. Coba nih. Gimana? Kalau saya mau nanya, Boleh. kalau arak-arakan khususnya di agama nih, misalkan itu tuh ngapain sih sebenarnya detailnya tuh kegiatan itu ngapain gitu? Arak-arakan di kebudayaan agama tuh. Coba. Di Bisa dibantu kebudayaan mungkin pemateri-pemateri yang lain nih. boleh nih, mungkin yang dari Bandung Timur. Saya agak jauh juga nih dari timur ke barat. Iya Tapi juga kayak ya. sepengetahuan saya biasanya kayak ada acara keagamaan yang kalau satu daerah atau desa gitu kan biasanya kayak beriringan aja gitu bahwa apa misalkan ada makanan atau apa gitu. Sepengetahuan saya karena kan saya di timur. Oke, mungkin saya mau ada tambahan ya. Arak-arakan dari sisi keagamaan. Arak-arakan yang sering dipahami sebagai bentuk ekspresi iman dan rasa syukur. Umat mendeskripsikan keyakinan secara terbuka melalui doa. Bagus. Kalau saya punya ini, kalau di Sukabumi itu ada misalkan Apa tadi Mas? Gimana tuh? apa sih kayak petani gitu kan nih kalau yang panen. Oh iya itu ada juga. Biasanya kalau di Sukabumi itu kalau panen gitu tuh kayak arak-arakan kayak kata Mas Rega tadi. Iya. Misalkan itu tuh bentuk rasa syukur mereka terhadap nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka gitu. Benar sekali, Karena Mas. panen berlimpah gitu kan. Itu sebagai bentuk rasa syukur mereka mengadakan arak-arakan supaya bentuk rasa syukur mereka. Syukuran aja gitu. Oh, pada intinya berarti arak-arakan itu kegiatan yang mewakilkan kita, perasaan kita untuk rasa syukur gitu ya. Sama kayak halnya beda kan kalau ada yang disunat berarti orang tuanya bersyukur kalau orang si anaknya itu udah bersuci gitu kan. Jadi pengen merayakan kesucian ini anaknya kayak udah disunat kan itu.
Jadi pengen ngadain acara yang bikin semua tuh orang berkumpul dan bersyukur karena adanya kesenian tersebut. Iya, betul. Biasa ini kan Biasa. 3 pemater kita nih dari peristiwa dari Benjang, dari Benjang nih ada pakai yang- baju Indo di laut, terus Iya. saya pikir anak-anak kan kita jadi banyak tahu nih tentang Indonesia ya kan. Betul banget. Tapi saya ada yang satu yang lupa. nih. Apa nih? Bukan mitos atau apa gitu. Ini menurut kepercayaan masing-masing gitu ya. Kayak ada kalau misalkan di seni musik Benjang ini lagi bermain kan di situ ada musik yang sangat keras lumayan. Biasanya kalau misalkan apa ya? Biasanya kalau bahasa kita nyaman disarang gitu loh sebenarnya mah ya. Iya. Jadi kalau misalkan lagi musik itu mulai nih, Mulai, ya. biasanya sih kalau lagi mendung jadi cerah. Wah, Oh gitu. Iya. gitu ya. Kenapa bisa begitu? Nah itu biasanya untuk percaya masing-masing Oh, ya, iya. karena emang ada khusus lah spiritual gitu. Tapi kalau setelah acaranya selesai itu bisa turun hujan. Jadi memang itu lumayan kan di sila pertama kan gimana untuk keyakinan kita mempercayai tersebut. Gitu. Memang banyak banget ya keberagaman Indonesia tuh ya. Nah, Menarik banget sih. Betul, Kita kalau betul. misalkan ngobrol ini kayaknya bisa sampai sampai Wah, berjam. berhari ya kalau ya, berhari-hari. berhari-hari gitu kan. Iya. Bahkan Keberagaman Indonesia. sekarang pun kita sampai nggak kerasa gitu udah 15 Iya. menit kita ngobrol loh. Ya, udah sampai 20 menit Iya. kan. Padahal kita Saya cuma mau berapapun. Kita kan satu segmen cuma 20 menit. ya. Padahal kita cuma 10 menit doang gitu ya. Tapi karena keasikan. Iya, memang luar biasa ada materi gitu. Coba sekarang kita tarik deh kesimpulannya gimana sih Mas Didun dari Jadi- materi kali ini. Kesimpulannya tuh guys, meskipun kita berbeda-beda gitu kan budayanya itu, tetap kita tuh apa dari keberagaman ini tuh kita tuh menyatukan semuanya gitu. Kita tuh bisa apa? Betul. Bisa silaturahmi Iya, betul gitu sekali. ya. Terus tadi lagi juga apa rasa syukur. Iya. Terus apa lagi Mas Ahmad? Sama apa tadi? Rasa keagamaan. Betul. iya. Sampai lupa saya, sampai lupa nih. Kasihkan. Iya, Kata aja Mas Ahmad. Nah benar. Kalau dari saya nih kan sesuai dari dasar negara Indonesia nih kan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tetap satu jua Wah. gitu kan. Dari banyak banget dari Sabang sampai Merauke kan warga Indonesia berbeda. Tapi kalau soal keagamaan, soal kebudayaan kita selalu mendukung gitu ya kan. Dan banyak banget nilai Pancasila, nilai-nilai Pancasila yang bisa diambil dari budaya Iya betul sekali. Cukup seru sekali ya kan, seru banget malah. Tidak seru bagi saya. Soalnya Waduh, saya apa nih? sedang ada Ada apa nih? something ya. Aduh, Dengan pantas mungkin selama ngobrol nanti kurang fokus kan. Apa perlu mineral biar Biar fokus. Minum dulu dong, minum dulu biar chill. Nah, saya belum nunggu apa minumnya deh, guys. Mungkin sekali kita tutup ya kan ya. acara ini Mas Ahmad betul. gimana? Oh, sebelumnya kita terima kasih dulu ini Terima kasih banget nih. Terima kasih juga sudah diundang. jauh-jauh yang Aduh. mogok ini kan. Betul. Aduh. Hati-hati pulangnya ya, kalian semua hati-hati. Karena saya dari sini pengen dulu liburan dulu. Waduh. Liburan kemana? Kalau liburan Sini. pantai nih, jalan-jalan ke pantai. Kayaknya bisa karena kan udah tahu mitos Iya, dan iya, faktanya. jangan pakai baju hijau. Oke. Oke guys, mungkin cukup dari kita semuanya untuk Iya. talk show malam kali Malam ini. hari ini. Iya, tonight malam. Oke. Tonight malam kan. Saya Mas Jidun, Saya Mas Ahmad pamit undur diri beserta pemateri kita yang luar biasa kali ini. Terima kasih kalian yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.